3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester aplikasi komputer jurusan Psikologi Islam angkatan 2019. Yang mana soal pertama yaitu HO tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Di sini kita akan menggunakan uji korelasi. Untuk menghitung uji korelasi produk momen person, langkah pertama kita harus memiliki data. Nah, di sini ada data kesepian dan hardiness. Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuka SPSS. Selanjutnya memasukkan data. Jadi data dari Excel tadi kita copy paste dari atas sampai bawah dan disalin ke SPSS. Setelah seperti ini, lalu kita ambil langkah selanjutnya ke variabel view. Nah, jadi di sini kita memasukkan dengan data tadi yang mana yang pertama itu kesepian, yang kedua hardiness, desimalnya kita ganti 0 dan 0. Di bagian masurnya kita ganti jadi scale keduanya. Karena melakukan uji korelasi produk momen, maka ada beberapa persyarat. Yang pertama, maka data tersebut harus ratio atau interval. Yang kedua, data tersebut harus mengkontribusi normal. Yang ketiga, data tersebut harus linear. Karena data ini sudah ratio atau interval, maka kita harus melakukan persyarat terlebih dahulu, yaitu dengan cara menguji normalitas atau distribusi normal. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif statistik dan explore, lalu pilih plots, lalu checklist, histogram, setelah itu normalitas plot with test, lalu klik continue dan OK. Maka akan keluar outputnya seperti ini. Untuk uji korelasi, untuk melihatnya maka kita langsung ke tabel test of normality. Maka terlihat menurut Kolmogorov Simonov untuk nilai signifikasinya 0,200 untuk kesepian dan signifikasi menurut Shepard yaitu 0,381 dan untuk hardiness-nya 0,200 dan 0,899. Jika P akan nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data tersebut normal. Pada data ini, nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Selain dengan cara perhitungan, maka juga bisa menggunakan visual, yaitu dengan cara histogram dan QQ-plot. Untuk QQ-plot dapat dilihat dari garis di tengah ini. Ada terdapat bulat-bulat di sini mendeteksi dan garis. Jika mendekati bahkan menyentuh itu akan disebut dengan normal. Sedangkan QQ-plot hardiness sama bulat-bulatnya mendekati garis lurus. Adapun cara histogram kesepian dengan cara melihat kurvanya. Apabila kurvanya seperti lonceng terbalik, maka itu normal. Untuk mengetahuinya, kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Lalu klik elemen dan show distribution group. Maka akan muncul seperti data lonceng terbalik dan data tersebut dapat dikatakan normal. Sedangkan untuk data hardiness, langkah mengetahuinya sama dengan dapat dilihat hasilnya dan dapat dikatakan normal untuk hardiness. Persyarat kedua, uji linearitas. Kita menggunakan cara yang sama. Di sini kita isi variabelnya yaitu dependent dan independent. Setelah itu, klik option
dan klik test for nilai, lalu continue dan oke. Akan muncul outputnya seperti ini, lalu cari tabel ANOVA linearity. Lihat nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka disebut linear dan sebaliknya. Selanjutnya, uji korelasi. Kunci korelasi dengan cara klik analyze, lalu correlates bivariate, kesepian variabel, dan Hades kesepian. Lalu pilih person karena kedua persyaratan tadi terpenuhi. Jika ada salah satu tidak terpenuhi maka menggunakan Spearman. Kalau terpenuhi maka menggunakan person. To Tailot, lalu klik OK, maka akan muncul nilai korelasi seperti ini. Dari signifikasi dari data yaitu 0,000, maka interpretasinya yaitu ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Selanjutnya nomor 2, yang mana soalnya HO tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Yang pertama, kita memasukkan data dari Excel ke SPSS, lalu ganti name jadi hardiness dan kualitas pertemanan. Untuk desimalnya 00, measurenya scale. Klik analyze, rectorian, dan linear. Masukkan dependen hardiness kualitatif, pertemanan independen. Lalu klik statistik, checklist R-squarence, fictive part and aptier collection. Lalu klik OK, maka akan muncul outputnya seperti ini. Untuk memudahkan, maka bisa klik ini lalu pindahkan ke Word untuk mudah menginterpretasi hasilnya. Kita klik yang seperti gambar buku, lalu terblok semuanya seperti ini. Lalu copy paste ke Word, lalu interpretasikan hasil uji regresifnya. Untuk kolom pertama adalah catatan kapan kita melakukan outputnya. Setelah itu ada deskriptif statistik, ada min dari kualitas pertemanannya itu 114,29. Untuk hardiness 87,26 dan untuk jumlahnya ada 80 orang. Untuk korelasinya dapat dilihat dari tanda-tanda blok kuning, maka dapat dilihat nilai korelasinya. Jadi untuk interpretasinya yaitu ada korelasi antara argumen dan kualitas pertemanan dengan R 0,0406 sedangkan P kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk model semari kita hitung dengan cara R-square. Di sini ada R-square, ada angka yang sudah berwarna yaitu 0,165, yang mana interpretasinya itu bahwa untuk tabel semari person R-square menunjukkan nilai sebesar 0,165 bahwa peranan hardiness terhadap kualitas pertemanan sebesar 16,5%. Selanjutnya kita memasuki soal nomor 3. Soalnya adalah HO tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk soal kali ini kita menggunakan uji beda dengan independen sampel dites karena kelompoknya hanya 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk data, kita copy paste lagi dari Excel ke SPSS. Langkah selanjutnya kita ke variabel view. Untuk name kita ganti dengan hardiness dan P.
Untuk desimalnya kita ganti 00 dan untuk masyurnya kita ganti scale dan scale. Untuk value yang nomor 2 kita isi jadi 1, untuk labelnya laki-laki. Values yang nomor satunya kita ganti jadi 2 dan untuk labelnya adalah perempuan. Lalu klik OK. Passwordnya kita ganti lagi menjadi nominal. Adapun prasyarat data tersebut, pertama ada ratio atau interval, lalu ada 2 uji normalitas. Untuk uji normalitas pada data ini, klik Analyze Descriptive Statistic, lalu Explore dan masukkan. Lalu klik Plots dan checklist histogram. Terus checklist normality post with test dan continuous. Terus oke deh, akan muncul output seperti ini. Untuk melihatnya, maka kita langsung ke tabel test of normality. Maka terlihat menurut Kolmogorov Siminov untuk nilai signifikasinya 0,200 hardiness, sedangkan signifikan Safirovic yaitu 0,767. Untuk signifikasi JK-nya sama yaitu 0,0000. Untuk kualitas pertemanan dapat dilihat dari histogramnya, maka dapat dilihat dengan cara ini. Dimensions dan show distribution curve. Terus akan terlihat seperti ini, yaitu seperti gambar lonceng terbalik. Maka itu dapat dikatakan sebagai data normal. Selanjutnya kita akan memasuki bagaimana cara melakukan uji normalitas. Caranya yaitu untuk uji normalitas pada data ini, maka uji beda dengan cara klik Analyze, terus klik Compareness dan Independent Sample Test. Masukkan hardiness ke variabel dan JK ke grouping variabel. Lalu klik Develop Groups dan grup 1 dikasih 01 dan grup 2 dikasih nomor 2. Lalu klik Continue dan OK. Maka akan muncul output seperti ini. Untuk grup statistik, tabel pertama ini yaitu tabel jumlah laki-laki 42 dan perempuan 38. Dan untuk minnya yaitu untuk laki-laki 8,52, untuk perempuan 88,08. Untuk mengetahui hasil uji beda, maka perlu mengetahui data tersebut homogen atau tidak. Maka untuk mengetahuinya kita lihat pada tabel dari hasil signifikasi. Jika P lebih dari 0,05 maka data tersebut homogen dan sebaliknya. Pada data ini nilai signifikasinya lebih dari 0,05, yang artinya data ini dapat disebut dengan homogen. Untuk mengetahui nilai bedanya dapat dilihat dari tabel sigtatul. Di sini ada nilai 0,452. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang artinya ada perbedaan. Dan yang kedua yaitu jika P atau nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk interpretasinya yaitu maka ada perbedaan antara sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk soal nomor 4 atau soal nomor terakhir yaitu HO tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Langkah pertama mengerjakannya kita sama dengan melakukan langkah sebelumnya, yaitu mengcopy paste data dari Excel ke SPSS. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu uji beda independen sampel test karena data kelompoknya hanya 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Baik, kita memasuki langkah selanjutnya yaitu klik variable view, kita ganti name menjadi kualitas pertemanan. Untuk desimalnya kita ganti jadi 0 dan untuk masyurnya kita ganti jadi scale. Untuk name yang kedua kita ganti jadi JK, untuk desimalnya 0 dan vowelsnya kita isi vowel 1 dan tak label.
laki-laki. Terus kita ADD dan Faula yang kedua isi 2. Untuk labelnya perempuan, terus ADD lagi dan klik OK. Untuk masyhurnya kita pilih jadi nominal. Kita menggunakan uji normalitas, maka langkahnya kita klik analyze, lalu klik deskriptif statistik dan explore. Terus kualitasnya dipindah ke dependent, close dan histogram, dan checklist normality first with test continue dan oke. Terus akan timbul output seperti ini. Untuk kualitas pertemanan dapat dilihat dari histogramnya, maka dapat dilihat dengan cara ini. Maka dapat disebut normal karena berbentuk seperti lonceng terbalik. Selanjutnya masuk ke uji beda independen sampel t-test dengan cara ini sama seperti tadi. Klik analyze, lalu pilih complements dan klik independent sampel t-test. Bahkan kualitas pertemanan ke tes variabel dan jika dipindah ke grouping variabel. Terus klik define group dan grup 1 kita klik 1 dan grup 2 kita klik 2. Terus continue dan oke. Maka akan timbul hasil outputnya seperti ini. Untuk tabel grup statistik dapat dilihat untuk N atau jumlah laki-laki itu ada 42 dan jumlah perempuan ada 38. Untuk minnya adalah 114,17 untuk laki-laki dan 114,42 untuk perempuan. Untuk menguji nilai homogeneitas dilihat dari nilai signifikasinya. Jika P lebih dari 0,05 maka dapat disebut homogen dan sebaliknya. Di sini karena hasil signifikasinya adalah 0,730 maka dapat disebut homogen. Untuk mengetahui nilai uji bedanya dengan cara melihat dari telek signifikasi to telek yaitu 0,917. Jika P kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya ada perbedaan. Dan jika P lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Maka interpretasinya yaitu tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Sekian, terima kasih.